Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi di rumah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, luar biasa Kak Tristi. Hari ini Kak Tristi ceria sekali ya. Nah, kita mau ngapain Kak Tristi? Hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Wow, kita adik-adik kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan pujikan, kita akan sapa Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus dengan pujian selamat pagi Bapa. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ayo adik-adik semuanya kita akan nyanyi bersama-sama. Kita ucapkan selamat pagi Bapa. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita sapa Bapa kita ya. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita sapa Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita ulangi lagi lagu selamat pagi Bapa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah Engkau hadir di tempat ini, di rumah maupun di gereja, Engkau tetap hadir Tuhan. Saat ini Tuhan kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, hari ini adik-adik sudah sarapan belum? Kak Tisti sudah sarapan belum? Sudah. Wah, mama yang ngasih sarapan siapa? Mama, wah mama hebat, mama luar biasa. Nah, sebelum adik-adik beribadah kita boleh sarapan dulu ya, karena kita biar fokus. Nah, karena kasih Tuhan Yesus seperti matahari juga ya, Tuhan Yesus memberikan matahari untuk kesehatan kita. Kita pujikan dari terbit matahari. Semuanya boleh pakai gerakan ya, mengikuti misalnya dengan Kakak Tristi. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua tangan diangkat yuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya tangan sama-sama yuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Misla, apa kabarnya? Apa Tristi? Apa kabar?
Kabarnya Miss Lala pasti luar biasa. Kalau Tristi sendiri bagaimana? Luar biasa. Sama ya Kak? Iya. Nah Kak Tristi kalau di rumah ngapain? Di rumah ada sekolah online. Oh ada sekolah online. Adik-adik juga ya ada sekolah online juga. Kalau sekolah Kak Tristi waktu di rumah malas-malasan enggak? Enggak. Wah, Kak Tristi perlu dicontoh ini. Kak Tristi hebat mengerjakan tugas. Iya. Wow, wah Kak Tristi hebat sekali ya. Tuhan Yesus juga mengasihi Kak Tristi ya? Iya. Buktinya apa Kak? Saya masih diberikan kesehatan. Oh sehat sekali Kak Tristi. Terus apa lagi? Dikasih apa Tuhan Yesus? Kepandaian ya? Iya. Nah Kak Tristi juga diberi kepandaian, diberi kesehatan. Sekarang Kak Tristi mau mengucap syukur dengan cara apa Kak? Sekarang kita akan menyanyikan lagu kasih. Wow, yuk kita ikuti yuk gerakannya Kak Tristi sedang asik hari ini. Ya Kak Tristi sedang memuji dan menyembah Tuhan karena mengucap syukur. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memberi perlindungan Kak Tristi. Ini juga termasuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberikan penyertaan yang luar biasa. Kasihnya sangat luar biasa. Kita pujikan apa Kak? K-A-S-I-H. Yuk semuanya pasti bisa ya. Kita akan pakai gerakan ya. K-A-S-I-H. Yuk. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, terlebih kasih Tuhan. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, terlebih kasih Tuhan. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, terlebih kasih Tuhan. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, terlebih kasih Tuhan. Sayang kepada teman, terlebih kasih Tuhan. Nah, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Dengan kasih kita selalu sayang sama teman, sayang sama mama, sayang sama papa, sayang sama kakak, sayang adik, semuanya disayang ya Kak ya. Nah kasih itu sabar, tidak suka marah-marah ya. Adik-adik yang di rumah jangan suka marah-marah, karena apa? Nanti kasihnya hilang ya. Tuhan Yesus sedih melihatnya. Nah hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Tristi. Nah nanti firman Tuhan ini dibawakan sama Mister Sena. Nah adik-adik yang belum kenal nanti bisa melihat video ini ya dengan
Mr. Sena. Nah, Mr. Sena keren loh, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk membuka hati kita, membuka telinga kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mr. Sena. Kita akan pujikan Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita akan pujikan sekali lagi yuk. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis.
Terima kasih Roh Kudus, sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman apa yang disampaikan oleh Mr. Sena Tuhan menjadi benih di hati kami. Dan biarlah firman itu menjadi rema ya Tuhan untuk kami lakukan. Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian di rumah? Mr. Sena yakin pasti kalian baik-baik saja. Karena Tuhan itu melindungi kita semua. Sebelum Mr. Sena bercerita menyampaikan renungan firman Tuhan, teman-teman terlebih dahulu harus menyiapkan ini apa namanya? Telinga untuk mendengarkan dan mengunci mulutnya supaya tidak berisik. Oke? Sudah siap teman-teman? Kalau sudah siap, Mr. Sena mau tanya kepada kalian semua. Siapa di antara kalian semua yang mempunyai orang tua? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan segera. Wah, semuanya angkat tangan. Berarti semuanya punya orang tua. Punya ayah, punya ibu, punya papa, dan punya mama. Orang tua kalian itu baik gak teman-teman? Orang tua kalian itu mengasihi kalian gak teman-teman? Baik? Wah, sayang? Wah, Mr. Sena yakin pasti orang tua kalian semua itu baik kepada kita. Baik kepada kalian semua. Nah, buktinya apa? Kalau orang tua kalian itu baik kepada kalian. Kalau orang tua itu mengasihi kalian. Buktinya adalah dari kecil, dari bayi sampai besar, sampai sekarang, orang tua selalu menjaga kita, selalu membimbing kita, selalu memenuhi kebutuhan kita. Bahkan orang tua kitalah yang mengenalkan kita kepada Tuhan, yang ngajari kita berdoa, yang mengajari kita baca firman. Dulu ketika kita sekolah minggu, pas di gereja yang mengantar siapa? Ya orang tua. Terus sekarang apa balasan kalian, balasan kita kepada orang tua? Kan orang tua sudah mengasihi kita. Kan orang tua sudah baik dengan kita. Lah, bagaimana kita mengasihi orang tua kita? Bagaimana caranya kita itu membalas kebaikan orang tua kita? Teman-teman, Mr. Sena kasih tahu cara mengasihi orang tua itu bagaimana. Caranya yang pertama, didengarkan ya, kalau mau dicatat. Pertama, belajarlah untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Karena mereka sudah bekerja keras setiap hari untuk kita. Karena ketika kalian mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih Ma, terima kasih Ayah, terima kasih Ibu, orang tua itu merasa sangat senang sekali. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua. Yang kedua caranya mengasihi orang tua adalah dengan nurut sama orang tua dan tidak bandel. Siapa yang di rumah masih bandel? Ayo ngaku. Nah, ketika kita disuruh belajar sama orang tua, kita harus belajar. Ketika kita disuruh berhenti bermain, kita harus membereskan permainan kita dan kita berhenti bermain. Dari dua cara itulah yang Mr. Sena kasih tahu. Yang pertama, berterima kasih kepada orang tua karena mereka sudah bekerja keras, karena mereka sudah menyayangi kita, sudah membimbing kita, sudah menolong kita. Dan yang kedua adalah menuruti setiap apa yang diinginkan orang tua. Misalnya kita suruh belajar, kita harus belajar. Kita disuruh mandi, harus mandi. Kita harus nurut. Nah, itulah beberapa cara bagaimana kita mengasihi orang tua. Mengucapkan terima kasih dan nurut sama orang tua. Begitu juga
kita dengan Tuhan. Kan Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan kesehatan, sampai hari ini kita tetap sehat, tetap kuat, dan Tuhan juga melindungi kita dan keluarga kita semua. Nah, untuk membalasnya, untuk membalas kebaikan Tuhan, kita harus juga pertama, selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan nurut sama Tuhan, nurut sama firman Tuhan. Nah, hari ini Mister punya cerita teman-teman. Didengarkan ya, ceritanya tentang 10 orang kusta yang diambil dari kitab Lukas. Ingat-ingat, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ceritanya seperti ini teman-teman. Suatu hari Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Jadi Yesus sedang berjalan, berjalan santai ke Yerusalem. Jalan lagi, jalan, terus jalan. Ketika Yesus memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Dan mereka berdiri agak jauh dengan Yesus. Sehingga orang kusta ngomongnya harus berteriak. Kan jauh harus berteriak. Ngomongnya begini. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, sembuhkanlah kami. Lalu Yesus memandang mereka. Mereka sakit. Dan berkata, dengan berteriak juga karena kan jauh. Pergilah kepada para imam dan perlihatkanlah bahwa kalian sudah sembuh. Ketika mereka mendengar perkataan Yesus, mereka melakukannya. Mereka langsung pergi ingin menunjukkan kepada para imam bahwa mereka sudah sembuh. Mereka berjalan lagi, mereka pergi meninggalkan Yesus, mereka berjalan menuju ke para imam. Kemudian di tengah jalan mereka merasakan bahwa tubuh mereka itu sudah sembuh. Tiba-tiba mereka sudah sembuh ketika mereka dalam perjalanan menuju ke para imam. Padahal belum sampai. Mereka sudah sembuh teman-teman. Kemudian karena mereka begitu senang. Wah, aku sudah sembuh, yes. Wow, haleluya, gitu kan. Karena begitu senangnya, 9 dari 10 orang itu langsung pergi. Karena mereka sangat senang, mereka ingin bersenang-senang. Yuk kita bersenang-senang, yuk kita merayakannya. Karena kita sudah sembuh. Karena mereka merasa sudah sembuh, 9 orang tadi meninggalkan yang 1 orang itu, mereka pergi. Mereka mau merayakannya, mereka mau bersenang-senang. Nah, kalau 10 dikurangi 9, sisanya berapa teman-teman? Iya, sisanya 1, tinggal 1. Seperti Mr. Sena ini, ada 1. 1 orang ini ketika dia sudah sembuh, dia kembali kepada Yesus dengan bernyanyi. Dia berjalan menuju Tuhan Yesus, dia bernyanyi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, dia senang sekali. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sesampainya di depan Yesus, Yesus ada di sini. Sampai di depan Yesus, dia tersungkur. Dia sujud kepada Tuhan, kepada Yesus. Dia sujud dan dia bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata, bukankah tadi ada 10 orang yang disembuhkan? Di mana yang 9 temanmu? Yesus bertanya kepada 1 orang tadi. Lah, 1 orang tadi jawab, mereka pergi begitu saja Tuhan Yesus. Mereka pergi, mereka meninggalkanku karena mereka ingin bersenang-senang katanya. Kemudian Yesus berkata, dapatkah mereka mengucap syukur dulu kepada Tuhan karena mereka sudah sembuh? Bisa enggak mereka itu datang kepadaku dulu,
Berterima kasih, bersyukur, memuji Tuhan dulu, jangan bersenang-senang dulu. Dan Yesus juga berkata kepada satu orang tadi yang tersungkur, berdirilah dan pergilah, karena engkau percaya dan nurut kepadaku, jadilah engkau sembuh. Nah, teman-teman, kita harus belajar dari satu orang ini ya, karena dia bersyukur kepada Tuhan setelah merasakan kebaikan Tuhan, setelah dia itu disembuhkan oleh Tuhan. Bukan seperti yang 9 orang tadi yang lupa dengan Tuhan karena mereka terlalu senang, mereka lupa dengan Tuhan. Kalau kita itu melakukan seperti itu, kalau kita ini melakukan seperti 9 orang itu, Tuhan pasti sangat sedih sekali. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, karena kita menerima kebaikan Tuhan, karena menerima perlindungan Tuhan, merasakan kebaikannya, Tuhan itu sangat senang. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan dengan bersyukur, dengan nurut dengan sama Tuhan. Yuk, Mr. Sena mengajak kalian semua untuk mengasihi Tuhan dengan selalu bersyukur dan nurut sama firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Supaya firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi nasihat buat kami. Kami mengerti bagaimana caranya kami mengasihi Engkau Tuhan. Yaitu kami berlatih belajar untuk bersyukur selalu kepadamu. Karena kami telah merasakan berkat, merasakan perlindungan, merasakan kasih-Mu kepada kami. Dan kami belajar nurut kepadamu Tuhan, nurut akan firman-Mu, belajar nurut kepada kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau seperti yang ke-9 orang kusta tadi yang sudah disembuhkan oleh-Mu dan mereka pergi begitu saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih dan firman-Mu dan Kau berkati seluruh anak-anak Flame CC dimanapun mereka berada beserta dengan orang tua mereka, beserta dengan keluarga mereka yang lain. Dalam studinya, dalam keluarganya, dalam pendidikannya dan semuanya Engkau menyertai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mr. Sena. Kami selaku guru-guru Flame CC mengucapkan terima kasih kepada Mr. Sena untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sekarang misalnya akan berbicara tentang praktisi untuk minggu ini. Nah, nanti teman-teman yang ada di rumah misalnya akan mengajak untuk membuat praktisi menggambar dan mewarnai. Anak-anak boleh menggambar sendiri atau mengambil gambar dari internet. Setelah itu diwarnai ya. Setelah diwarnai diberi tulisan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Nah, setelah itu selesai difoto dan dimasukkan ke dalam grup Flame CC. Di minggu ini kita akan mengambil 5 pemenang dari gambar yang sudah dikirimkan. Nah, sampai di sini ibadah kami ya tanggal 9 Agustus tahun 2020. Nah, sampai ketemu kembali di minggu depannya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.